Near the ancient Buddhist temple of Borobudur in central Java, Indonesia, lies the cultural capital of Yogyakarta. A centre for the arts and education, Yogyakarta is also home to the political arts movement Taring Padi. Kami adalah politik artis, karena politik artis sangat penting di Indonesia, dan kami kadang-kadang punya moto art, activism, and rock and roll. Di mana lembaga itu didirikan di Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 1998. Baru saja Presiden Soeharto dijatuhkan oleh gerakan mahasiswa dan rakyat. Kami selalu bertemu setiap malam, ngobrol, kemudian kita mencoba membuat diskusi-diskusi dan mengundang kawan-kawan yang lainnya di luar wilayah kesenian gitu ya. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat sebuah wadah bagi kami sendiri, yaitu sebuah lembaga budaya kerakyatan Taring Padi. Dengan orientasi bahwa seni yang akan kami perjuangkan atau gerakan seni yang akan kita lakukan adalah bagaimana membuka ruang-ruang demokrasi di antara masyarakat untuk memajukan masyarakat itu bersendiri. Formerly students of the Indonesian Institute of Art, the founders of the movement had been on the front line of anti-Suharto demonstrations for years, calling for democracy, civil freedom and an end to state violence and corruption. 98 juga ya, itu ketika kita masih keras-kerasnya menurunkan Soeharto, saya menjadi bagian keamanan dan koordinator lapangan di sebuah demonstrasi. Saya bagian depan sendiri untuk demonstrasi besar, langsung berhadapan dengan militer. Itu selalu situasinya sangat berbahaya karena sniper itu bisa menembak dari arah mana saja dan itu harus siap mati itu ya. Itu jelas itu. But when the regime fell, it didn't bring with it the reforms the students fought for. Kita antusias membuat patung pembakaran Soeharto waktu itu juga di UGM dengan teman-teman aktivis yang lain. Setelah itu mulai surut, ya teman-teman banyak aktivis yang merasa setelah menurunkan Soeharto itu selesai, finish. Reformasi silahkan berjalan gitu ya. Ternyata enggak gitu loh. The Reformasi was not revolution. Policies changed, but the political structures remained. Most of the old guard was still in power. The response of the more radical members of the protest movement was to form Taring Padi and continue the Reformation struggle. In the mid-1990s, in an effort to suppress student activism, Suharto had closed inner-city universities, relocating them to the outer suburbs. The newly formed Taring Padi moved into the abandoned art school. Mereklaim menduduki tempat ini. Kemudian kami kembangkan ini sebagai tempat mobilisasi dan belajar bersama-sama tentang seni yang berpihak kepada rakyat. Juga kami membuka diri untuk menjadi seni urban. Tidak hanya orang isi, tapi teman-teman dari UGM, ada yang dari anak jalanan dan sebagainya. Satu yang harus kami taati yaitu ini sebagai tempat
berproses untuk kerja kesenian maupun kerja-kerja yang lainnya. Kami merasa senang di sini, tapi entah di masa mendatang apakah kami akan tetap di sini atau tidak ketika ini harus diambil oleh pemerintah ataupun pihak-pihak swasta, kapital. Hai, ini kantor atau tempat ruang untuk mencetak grafis, poster secara manual. Ini biasa cetakan kami ini biasa kami tempelkan di jalanan dan dimanapun teman-teman kami yang membutuhkan. Juga kadang-kadang kami mencetak untuk kami jual untuk menghidupi organisasi kami. Terlihat yang selalu dikerjakan terutama yang sudah berjalan secara kontinu ialah menerbitkan komik buku bergambar yang berisikan gambar-gambar dan tulisan tentang demokrasi, tentang perlunya demokrasi, dan itu dibagi secara gratis. Biasanya setiap bulan diterbitkan, itu yang sudah kontinu, dan dibagi di setiap warung-warung kecil. Media yang sering dipakai di kawan-kawan di Taring Padi biasanya sangat sederhana, ya sangat umum gitu ya, sangat sering ditemui sehari-hari, seperti ballpoint, konte, ya dengan medium kertas, kanvas, dan biasa kita sering memakai cat untuk melukis, cat genteng, dan itu cukup bagus ya untuk membuat gambar dengan biaya yang ekonomis, nggak terlalu mahal, mudah dicari, dan saya pikir mudah untuk eksplorasi. Aku memilih karena aku intensif dengan pulpen karena aku merasa mudah didapat ketika ya di mana aja kita lewat warung kita bisa beli pulpen dan menggambar tembok atau buku kawan bisa, ya itu hanya simple aja, aku senang dengan itu. Cerita di karya saya yang ini menceritakan tentang persoalan negara yang masih cukup besar mempengaruhi kondisi masyarakat yang secara real, secara nyata, seperti militer yang masih membatasi gerak rakyat, masa rakyat yang di bawah yang jelas-jelas banyak penderitaan saat itu sampai sekarang. Seni berpengaruh besar pada politik, dan aku percaya karena aku basic belajarku dari seni dan aku tahu banyak dan sedikit banyak tahu tentang seni. Segala perubahan di negeri ini akan terjadi dan akan jadi revolusi
Siapa yang menggerakkan kalau bukan dari orang-orang arts? Karena buat aku seni itu semacam tempayan gitu ya, wadah gitu, wadah besar yang bisa dimasuki oleh apa saja. Baik dari ekonomi, biologi, dari kimia, fisika, biologi, sains, humanitarian, ya bisa masuk di dalam tempayan itu, digodok dan munculnya adalah seni gitu. Seni modern di sini ialah seni yang sudah terkontaminasi, seni yang sudah digunakan untuk salah satu alat penguat penindasan orang-orang berkuasa, orang-orang yang mencari kekuasaan. Setelah pasca gerakan seni rupa baru, itu Indonesia tidak punya gerakan kesenian. Ya, setelah gerakan seni rupa baru. Kita akhirnya punya kesimpulan, harus ada dua. Satu, gerakan kesenian kerakyatan, yaitu kemudian yang berpihak benar-benar kepada rakyat. Kemudian yang satu adalah gerakan benar-benar nihilisme. Aku milih yang pertama gitu. Karena aku melihat situasi masyarakatnya tertinggal dari gerakan perkembangan kesenian, seni rupa pada umumnya lebih luas lagi. Terus aku memang pengen selalu dekat kesenianku, ekspresi kesenianku dekat dengan masyarakat. Ada satu keuntungan yang kami miliki karena kami bergerak, karena kami adalah gerakan kebudayaan, bahwa semua yang kami suarakan, semua yel-yel yang kami teriakkan, kita memakai sebuah bentuk yang lain, yaitu seni. Kami punya komunitas dan punya kesepakatan bahwa sebuah komunitas tanpa musik itu akan mati. Aku memilih musik punk, hardcore, semacam itu. Karena aku mendapatkan kebebasan. Using recorded and live music to get their message across, Taring Padi's punk band Black Boots and electronic band Techno Shit play to audiences around Indonesia. Itu sangat menjadi prioritas utama, bahwa acara musik adalah tempat kita untuk berpropaganda. Ketika seperti di Indonesia sendiri, masih banyak harus kita melawan terus. Kami hanya sebatas lirik atau main di atas panggung dengan publik. Kami percaya bahwa perubahan itu akan ada. The same inventiveness and subversion is brought to bear in their street protests. Kami belajar dari demonstrasi yang ada di Indonesia ya. Ketika kita hanya aksi massa dengan berjalan long march gitu ya. Akhirnya masyarakat mempunyai kejenuhan yang akhirnya seperti menjadi apolitis gitu ya. Tapi ketika kita memakai baju yang namanya kesenian, kita memakai kesenian, kita memakai performance art, kita memakai gambar-gambar yang besar, semua masyarakat pasti tertarik. Karena apa? Secara visual yang kami berikan kepada masyarakat itu menghibur. Dan secara propaganda yang kami utarakan kepada masyarakat, masyarakat mengerti. This active political art is at the very heart of Taring Padi's work. When Indonesian farmers protested against the use of genetically modified rice strains, forced on them by the International Monetary Fund and their own government, Taring Padi stepped in. They organised a scarecrow festival in the village of Delanggu, using the scarecrow as a symbol of protest. Ya, kalau peristiwa itu mengingatkan waktu sebelum
tahun 70-an itu kan petani-petani giat menanam padi, khususnya padi lokal, dan setiap satu petak itu pasti ada orang-orangan atau memedi sawah itu. Dan akhirnya tahun 80-an sampai hampir 2000-an itu hampir hilang. Karena jembatan kita adalah salah satunya adalah memakai Karang Taruna, kelompok pemuda kampung ya, Karang Taruna. Itu yang mempermudah ya, dan masuk dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ketika kami di sana hidup bersama mereka, terus melakukan kerja-kerja, pemikiran itu menjadi berkembang bahwa musuh padi itu ternyata bukan hanya burung, tapi juga lapangan golf, juga pestisida, chemical, terus hotel, tourism. Itu menjadi musuh dari padi. Itu sangat respon sekali untuk membuat itu, karena walaupun tempatnya kan agak jauh dari daerah sini sampai daerah sana, itu hanya bergabung menjadi satu. A total of 40 scarecrows were built, and 500 people from over 25 villages took part. Dipamerkan di lapangan Koripan waktu itu ya. Di sana seperti dinilai ada poin-poin khusus. Oh ini wah, sangat kreatif, ada yang sangat simpel, ada yang mini, ada yang besar, ada yang rumit, pakai konstruksi, pakai tali-tali seperti itu. Wah, itu enggak di luar pemikiran kami gitu. Nah, kita pikir di sawah ya hanya sederhana, hanya kasih tali, hanya seperti itu. Ternyata mereka membuat hal yang di luar dugaan kami gitu. Wah fantastik. Setelah festival memedi sawah itu, banyak petani juga meniru membuat. Contohnya ini banyak yang bukannya banyak, ada yang membuat, tapi tidak sebagus seperti yang festival dulu, karena festival itu berlomba-lomba bagus gitu. But Taring Padi's public profile has put them at risk. They've been a target for threats and violence from extreme right-wing groups like the GPK, a militia of predominantly unemployed youth who terrorise pro-democracy supporters. Recently, our place, our headquarters, being attacked by the fundamental Islam. As you can see, all the glass being broken and so on. It is because they had condemned us as a new emerging communism, as the scum of the earth, simply because we are look dreadfully horrible and look. And also our way of perceiving the world is totally anti so-called the fundamentalism. GPK ini pernah melakukan penyerangan ke sini yang mengakibatkan 5 orang di Taring Padi ini luka-luka, 1 orang limpa. Ini harus diambil, dan sampai sekarang setiap bulan harus cuci darah setiap bulan. Itu yang secara fisik yang pernah kami dapatkan. Along with physical attacks, there have been propaganda attacks. Mulai muncul rumor bahwa kami adalah termasuk mafia drug gitu ya. Kita adalah produser, kemudian kita adalah pusat prostitut, kita melakukan free sex ya, semacam itu. Kemudian kita adalah komunis,
itu jelas-jelas merupakan ya itu kesedihan bagi aku ya. Despite these external pressures and lack of resources, Tarang Padi retains its strong ties with ordinary people and its belief that art has a purpose. Tarang Padi frequently use communal banner making as a way to meet and interact with local people. Each banner focuses on an important local theme and is designed collectively with the villagers. It's nice. It's very good life. It's tempe. Good. Oh, enak ini. Enak. Very. Delicious. The Gampingan village banner took 12 Tarang Padi members 8 hours to finish. Once completed, the banner is always donated to the community. Baliho sejak akhir 98 atau awal 99 itu karena kita butuh space yang lebih luas itu. Akhirnya kita memilih media yang cukup besar dengan space publik. Karya itu nggak bisa dipasang di dalam ruangan, harus di tempat umum. Selalu menginginkan sebuah karya yang baru secara visual maupun tema, selalu berkembang, selalu menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Since the formation of Tarang Padi, there have been 3 new governments in Indonesia. However, little has changed in society. So Tarang Padi have continued their ongoing commitment to education and political reform. Seni bisa menjadi media pembebasan. Seni bisa menjadi media pendidikan. Seni bisa menjadi media propaganda. Dan tidak harus selalu berbicara estetis. Seni adalah seni. Aku barangkali sitir dari kata-kata Rendra. Apa arti perjuangan bila terpisah dari derita lingkungan, dan apa artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Iya. Kalau kita keadaan sudah damai, sudah tentram, tidak ada penindasan, kita bisa menggunakan seni untuk senang-senang, hanya untuk sebuah estetis. Tapi di masa sekarang kita masih tertindas, masih berjuang, rakyat masih banyak yang bodoh. Reformasi itu hanya slogan. Karena apa saya berani bilang itu? Zaman Soekarno, rakyat ditembaki. Zaman Soeharto, rakyat ditembaki. Zaman Habibie, rakyat ditembaki. Zaman Gus Dur, rakyat ditembaki. Dan sekarang zaman Megawati juga ada ditembaki. Militer punya kekuatan hanya dari senjata, sedangkan kami punya kekuatan dari tekad, semangat. Kami tidak takut dengan senapan, kami tidak takut dengan panser, kami tidak takut dengan bedil dan interogasi, strom dan sebagainya. Itu adalah makanan sehari-hari saya. Jadi Tarang Padi ini seperti laboratorium yang belum selesai bekerja. Dia masih harus dipukul, harus menggodok, harus memasak terus-menerus. Dia harus bisa menemukan jawabannya. Sebenarnya secara kesimpulan ya akhirnya tidak bisa seorang perubahan. Secara